Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhadi dengan NIM 114230026 akan dari Pluk H Praktikum Geoteknologi Lingkungan akan membahas uji pembahasan acara 4 Praktikum Geoteknologi Lingkungan yang berjudul Analisis Data Struktur Geologi 1, di mana telah diberikan 4 soalan, di mana yang pertama soalannya itu jelaskan apa itu fracture, fault, dan join. Fracture dalam bahasa Indonesia adalah artinya itu adalah retakan ataupun rekahan. Fall dan join merupakan bagian dari fracture, di mana fall merupakan bahasa Indonesia dari sesar dan join merupakan bahasa Indonesia dari kekar. Apa sih perbedaan dari kekar dan sesar? Sesar merupakan rekahan atau retakan yang mengalami pergeseran ataupun adanya pergeseran. Sedangkan kekar adalah rekahan atau retakan yang tidak mengalami pergeseran. Rekahan, sesar dan kekar sendiri terjadi pada batuan yang bersifat rapuh ataupun brittle, di mana brittle sendiri berada pada suhu yang rendah dan tekanan yang juga rendah serta berada di permukaan. Kemudian, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sesar. Sesar sendiri ada tiga, yaitu sesar naik, sesar normal, dan sesar geser. Sesar naik merupakan sesar yang terjadi akibat adanya tekanan compressive force. Tekanan compressive force sendiri memungkinkan gaya tekanannya itu saling satu arah, sehingga memungkinkan hanging wall berada di atas foot wall. Dan kemudian yang kedua adanya sesar normal ataupun sesar turun. Sesar turun terjadi akibat adanya gaya tekanan extension force, di mana extension force sendiri gaya arah tekanannya itu saling tarik-menarik, sehingga memungkinkan hanging wall berada turun ataupun di bawah, maksudnya foot wall turun ataupun di bawah hanging wall. Setelah yang terakhir adalah sesar geser, di mana akibat tekanan ataupun gaya yang ada dari gaya shearing force. Kemudian, apa perbedaan antara kekar primer dan kekar sekunder? Kekar primer sendiri adalah kekar yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan suatu batuan ataupun suatu mineral. Sedangkan kekar sekunder sendiri terbentuk setelah suatu batuan tersebut telah terbentuk. Contoh dari kekar primer adalah columnar joint dan shearing columnar joint dan sitting joint ataupun rekahan tiang dan rekahan lembar yang berada di batuan beku. Sedangkan untuk yang sekunder yaitu shear joint ataupun kekar gerus dan tension joint, di mana tension joint tersendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu extension joint dan release joint. Yang keempat, apa manfaat mempelajari geologi struktur? Kaitkan dengan aspek sumber daya dan kebencanaan. Geologi struktur sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dari geologi yang membahas tentang struktur-struktur tanah, struktur batuan, serta struktur atmosfer, serta struktur geologi yang ada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Serta berkaitan dengan proses-proses geologi seperti proses tektonik, proses metamorfik, dan proses sedimentasi. Selain itu, manfaat dalam mempelajari geologi struktur sendiri, kita bisa mengetahui bagaimana struktur bumi, struktur tanah, struktur batuan, dan bagaimana proses pembentukan suatu batuan dan bentuk lahan yang dapat kita lihat sampai saat sekarang ini. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima, sebutkan dan jelaskan gaya stres yang dapat menyebabkan terjadinya deformasi. Pada geologi struktur sendiri ada namanya struktur geologi, di mana struktur geologi sendiri terpengaruh oleh adanya deformasi dan gaya. Deformasi sendiri adalah suatu perubahan dinamis yang mengakibatkan suatu perubahan pada suatu batuan ataupun suatu batuan, sehingga uh, sehingga deformasi dapat kita ketahui seperti rekahan, di mana rekahan terbagi menjadi kekar dan sesar, serta lipatan ataupun fault. Lipatan ataupun fault sendiri terjadi pada sifat daerah dengan sifat batuan daktil, di mana daktil sendiri bersifat elastis dengan suhu dan tekanan yang tinggi serta terbentuk di bawah permukaan. Uh, Lipatan sendiri terbagi menjadi empat, yaitu monoklin, satu lipatan, kemudian sinkline antikline yaitu lembah dan bukit, lembah dan bukit, sinkline antikline menunjam, dan yang terakhir ada namanya kubah yang terbagi menjadi dom dan dasin. Sekian dari uji pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.